Di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengkombinasikan dua rumus ya, yaitu if dan VLOOKUP. Oke teman-teman, dalam sebuah kasus di sini, yang pertama kita akan menentukan ini adalah transaksi penjualan tabel ya. Kita miliki dua sheet. Yang pertama sheet 1 untuk transaksi ya, ini anggap aja transaksi penjualan tabelnya. Dan di sheet 2 kita memiliki database ya, database barang. Ada dua barang di sini, ada dua jenis barang. Yang pertama adalah barangnya sama ya, handphone. Yang pertama adalah jenis barang atau nama barang, jenis barangnya adalah Oppo atau produk Oppo. Yang kedua adalah produknya Samsung. Nah, ini akan terpisah dua tabel database ini. Dan saya contohin ini hanya beberapa tipe nama barang handphone saja ya. Dan dari dua jenis produk ini kita akan baca tabelnya dan kita akan transaksikan di sini ya, di tabel sheet 1. Oke. Nah, jadi misalnya kita akan menuliskan kode saja, nama barang, harga, dan tanggal penjualan ini akan secara otomatis ya. Termasuk nanti ini tanggal dan waktunya akan otomatis ya, dan ini kita gunakan dengan VBA. Nah, langsung aja kita buat di sini. Kita misalnya nama barangnya di sini ya. Untuk nama barang di sini ada dua jenis, yang pertama di sini dan ke sini ya. Jadi kita tetap menggunakan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nanti kita akan kombinasikan VLOOKUP dengan fungsi if ya. Oh ya, sebelumnya kita bisa lihat dulu di sini ada beberapa yang bisa nanti dibedakan. Yang pertama di sini kita bisa lihat ini adalah dari kiri, kalau kita lihat ini adalah A semua ya. Dan di produk yang kedua dari kiri atau karakter sebelah kiri paling kiri itu adalah ini huruf B. Jadi pembedanya kita ngambil yang dari kiri saja. Ini dari kirinya A semua kebetulan, dan yang produk yang kedua dari kirinya, karakter dari kirinya adalah huruf B semua ya. Jadi nanti di sini akan kita gunakan sebagai kata kuncinya. Oke. Kita mulai aja. Yang pertama seperti biasa kita gunakan VLOOKUP, dan VLOOKUP-nya ini kita ambil yang biasa aja dulu ya. Nanti dikolaborasikannya nanti. Oke. VLOOKUP, lookup value-nya kita ambil yang sini, kemudian lookup array-nya. Nah, lookup array kita ambil tabel yang pertama aja dulu ke sini ya. Oke. Lalu titik koma, kemudian di sini bisa ditentukan kolom indeksnya karena kita akan mencari nama barang. Dari kode itu dari tabel ini adalah kolom kedua. Oke, lalu titik koma, pilih exact match, lalu enter aja. Nah, hasilnya NA ya. NA ini karena belum diisi di sininya ya. Oke, saya coba isikan. Di sini adalah misalnya untuk transaksi pertama saya gunakan ini A3A003A ya. Oke, misalkan A3A003AA. Oke. Nah, kalau di enter ini nama barangnya adalah Oppo. Tapi kalau misalkan ini kan baru membaca tabel yang pertama ya, yang produk yang pertama. Bagaimana kalau saya buatin kodenya di sini untuk tabel produk kedua, misalnya B2002BB. Misalnya B2 kemudian 002BB. Oke, kalau di enter ini hasilnya NA karena ini belum bisa membaca tabel yang kedua di sini ya. Oke, kita coba di sini buatin. Nah, di sini kita gunakan tambahin dengan fungsi if ya. If misalnya di sini kita ambil yang paling kiri ya, if left misalkan ya, dari left text di sini gitu, kemudian koma nomor karakternya 1 karena kita akan ambil satu karakter aja dari kiri ya. Itu sama dengan misalnya A itu kan nanti untuk produk pertama ya. Maka di sini ambil VLOOKUP ya. Oke, sampai sini. Kemudian kalau misalkan bukan A, maka kita gunakan VLOOKUP lagi. Oke, kemudian ambil lookup value-nya ke sini. Kemudian ambil lookup array-nya, kita ambil yang ini untuk tabel kedua. Kemudian kolom indeksnya kolom kedua karena nama barang, kemudian pilih exact match. Oke, lalu enter ya. Muncul kayak gini, tinggal lihat saja. Nah, sudah dapat di sini adalah Samsung Galaxy M31. Kita cek B2002BB, B2022BC ini ya. Nah, sekarang sudah bisa membaca tabel. Sekarang kita coba kembali ke produk A misalnya ya. Misalkan A3003AA.
Oke, kalau di enter adalah Oppo. Sekarang untuk kode A3 itu nanti membaca nama barang, nama tabel produk ke satu ya. Kalau misalkan B nanti produk kedua gitu ya. Nah, di sini kita gunakan fungsi atau kombinasi rumus if, VLOOKUP dan tambahin dengan left. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kalau sudah kayak gini jangan lupa ini harus dikunci ya. Kenapa? Karena kalau saya tarik ke bawah formulanya ini akan berubah menjadi B4, S9 dan seterusnya. Ini juga akan berubah menjadi G4, J9. Jadi teman-teman diblok aja dulu lalu tekan F4 gitu ya. Kemudian ini juga diblok dulu lalu tekan F4. Oke, kalau sudah enter. Nah, kita tarik ke bawah, tarik sampai terakhir. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai di sini ada NA, harusnya ini merusak pemandangan ya. Jadi rumusnya ini NA itu adalah error karena di sini belum ada hasilnya. Kalau coba misalkan saya misalnya B1 strip 001 BB. Oke, ini adalah Samsung. Kemudian ini update-nya juga tertulis ya. Kalau misalkan ini entry atau transaksinya jam sekian, tanggal sekian juga sudah ada. Ini membaca tabel kedua ya. Dan kita hilangin yang NA ini dengan menggunakan fungsi if error. Oke, if error. Sekarang value-nya ini sampai sini. Kemudian kita buat value if errornya di sini kita kosongin. Lalu enter. Muncul kayak gini, klik yes. Oke, ini formula hasilnya sudah tepat. Ini sudah benar. Kita tarik ke bawah, kita hilangkan NA-nya ya. Iya. Nah, sekarang sudah hilang NA-nya walaupun ini belum diisi ya. Oke. Sekarang misalkan saya tulis di sini untuk transaksi ketiga misalkan misalkan A berapa ya? A5005 AA. Oke, sudah dapat Oppo. Kemudian misalkan ada A2 misalnya 002 AA. Oke, Oppo lagi. Nah, jadi sekarang sudah bisa didapatin, sudah bisa membaca tabel 2 ya. Jadi tabel pertama atau produk pertama dan tabel kedua atau produk kedua gitu ya. Oke, lalu bagaimana untuk harga? Harga sama aja formulanya. Teman-teman ingin cepat tinggal kopikan aja sini. Copy gitu kan ya. Kemudian escape, lalu di sini paste. Oke. Tetap acuannya ke kolom C ya, kode, tapi di sini untuk lookup value kolom tabelnya pilih yang kolom 3 ya. Ini juga ganti ke yang kolom 3 gitu ya, lalu enter. Nah, sudah dapat harganya ya. Kita tarik aja dan selesai ya. Jadi sangat mudah sekali kita kombinasikan dua formula antara if dan VLOOKUP, dan saya kasih bonus untuk left dan if errornya ya. Oke, kayak gini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman, saya akan buatkan lagi ya video jawab pertanyaan subscriber yang kedua ya. Oke, jadi terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum.